Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, para pemirsa sekalian, kita melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita masuk hadis yang kelima. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail yaitu At-Tabuzaki. Qala haddatsana Abu Awanah yaitu Al-Fadl bin Dukain. Ya, seorang perawi yang sangat thiqah. Sahabat Abu Awanah, Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, maulahum Al-Basri. Ya. Al-Fadl bin Dukain itu Abu Nuaim. Adapun Abu Awanah itu Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, maulahum Al-Basri. Di mana beliau kalau meriwayatkan dari kitab Fi Ghayatil Itqan, sangat thiqah sekali. Qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah. Dan ayahnya Abu Aisyah tidak dikenal siapa namanya. Akan tetapi Musa bin Abi Aisyah ini seorang perawi yang thiqah. Ia berkata haddatsana Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in dan seorang ulama al-ajilla di zamannya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, tentang firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu menggerakkan lisanmu dengan Al-Quran agar kamu bersegera untuk menghafalnya. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW yu'ariju minat tanzil syiddatan. Adalah Rasulullah SAW yu'ariju minat tanzil syiddatan, ay muhawalatu syai bimasyaqqah. Ia berusaha dengan susah payah ya untuk menghafal wahyu yang Allah turunkan. Wa kana mimma yuharriku syafatayh. Dan adalah Rasulullah SAW menggerak-gerakan dua bibirnya. Ibnu Abbas berkata, fa'ana uharrikuhuma lakum, kama kana Rasulullah SAW yuharrikuhuma. Kata Ibnu Abbas, aku akan gerakan dua bibirku sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menggerak-gerakannya. Berkata Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Kata Sa'id bin Jubair, aku juga akan menggerak-gerakan dua bibirku sebagaimana dahulu aku melihat Ibnu Abbas menggerak-gerakan dua bibirnya. Lalu beliau pun menggerakkan dua bibirnya. Artinya Rasulullah SAW, ya, ketika diturunkan wahyu, Rasulullah segera ingin menghafalnya, takut hilang. Maka segera Rasulullah, ya, ketika Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah langsung mengucapkannya. Maka Allah turunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisan-lisanmu dengan Al-Quran agar kamu tergesa-gesa segera untuk menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kewajiban kamilah jam'ahu. Ay jama'ahu laka sadruka. Artinya sudah kewajiban kami untuk menjadikan ia terkumpul di dadamu sehingga kamu menghafalnya. Wa qur'anah, dan kami pun akan membacakannya kepada kamu. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Kata Ibnu Abbas, fastami' lahu ansit. Ya, dengarkan dan diam dulu. Summa inna alaina bayanah.
kemudian kewajiban kamilah untuk menjelaskannya. Kata Ibnu Abbas, "Tsumma inna 'alaina an taqra'ahu." Kemudian kewajiban kamilah untuk menjadikan kamu menghafalnya. Fakana Rasulullah SAW ba'da dzalik, adalah Rasulullah SAW setelah itu, idza atahu Jibril istama. Apabila didatangi oleh Jibril, maka Rasulullah SAW beliau mendengarkan terlebih dahulu. Fa'idan talaqa Jibril, ketika Jibril telah pergi, qara'ahu Nabi SAW kama qara'ahu. Maka Nabi SAW pun membacanya seperti yang dibaca oleh Jibril. Nah, di sini Imam Bukhari yang membawakan hadis ini untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah SAW di awal-awal itu karena khawatir, takut, tidak hafal, takut segera hilang. Maka Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur, jangan gerakan bibirmu dulu, lisanmu jangan kamu gerakan. Supaya kamu tergesa-gesa untuk menghafalnya, jangan. Karena sudah kewajiban kami sudah pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan Al-Quran di dada Rasulullah SAW. Dan menjadikan Rasulullah hafal itu sudah pasti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaga Rasulullah SAW dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Tidak mungkin salah. Maka kemudian setelah itu Rasulullah pun ketika mereka Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah pun diam dan mendengarkan. Kemudian setelah Rasulullah SAW pergi, barulah kemudian ketika Jibril telah pergi, baru Rasulullah SAW membacakannya. Dan ini memberikan kepada kita akhi faidah, bahwa kalau Ustadz sedang menjelaskan, usahakan kita dengarkan dan diam. Kita ini harus pintar mendengar dan diam. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Awwalu al-ilm al-insat, thumma al-istima'. Awal ilmu itu adalah diam kemudian mendengar dengan baik. Maka kewajiban kita harus pandai mendengar ketika Ustadz menyampaikan, kita dengarkan baik-baik, kita perhatikan baik-baik. Terkadang sebagian penuntut ilmu di majelis ilmu ketika Ustadz menyampaikan, dia malah celengak-celenguk, pandang sana, pandang sini, atau bahkan di antara mereka ada yang tidur. Itu menunjukkan fenomena kita kurang adab di majelis ilmu. Padahal majelis ilmu itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Cukuplah kemuliaan di mana ilmu itu dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat pun menyampaikan kepada para tabi'in, demikian terus. Maka akhi, berusahalah kita di majelis ta'lim seperti yang Rasulullah lakukan kepada malaikat Jibril. Mendengarkan dan diam. Bukan sebatas mendengar, tapi memperhatikan, memahami. Kalau ternyata kita tidak paham, kita berusaha tanyakan. Supaya kita betul-betul memahami daripada pelajaran atau ilmu yang disampaikan. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah kita akan bisa mendapat manfaat ilmu. Kita masuk hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdan ini namanya Abdullah bin Uthman al-Marwazi. Kenapa disebut Abdan? Abdan itu dua hamba. Karena namanya Abdullah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Jadi sama-sama abad. Oleh karena itu kemudian para ulama menggelarinya Abdan. Seorang perawi yang thiqah. Qala akhbarana Abdullah. Itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang luar biasa. Sampai-sampai para ulama mengatakan, qad ijtama'a fihi khisalul khair kulluh. Semua perangai-perangai kebaikan telah terkumpul kepada beliau, Abdullah bin Mubarak.
beliau ulama. Beliau juga sangat dermawan. Beliau juga seorang mujahid fisabilillah. Ya. Selain itu dari kefakihannya, beliau juga seorang ahli hadis. Ya, beliau juga seorang penyair, syair sastranya luar biasa. Belum lagi akhlaknya yang luar biasa. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, yang seorang ulama yang sangat masyhur di zamannya, ketakwaannya dan perangai-perangainya yang juga luar biasa. Qala akhbarana Yunus, yaitu bin Yazid Al-Aili, ya, beliau ini temannya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Yunus bin Yazid, dan Yunus bin Yazid pun mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Anis Zuhri, dari Az-Zuhri, ia seorang yang digelari oleh para ulama Amirul Mukminin fil hadis. Beliau bernama Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Zuhri, ya. Kemudian tahwilul isnad, kemudian beliau Imam Bukhari hendak membawakan sanad lain yang akan bertemu kepada Zuhri. Wa haddatsana Bishr bin Muhammad, ia berkata akhbarana Abdullah, itu Ibnu Mubarak, qala akhbarana Yunus dan Ma'mar. Nah, di sini Yunus ya tidak bersendirian, namun dimutabat oleh Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, seorang perawi yang thiqah, namun periwayatannya di kota Basrah ada sesuatunya, sehingga para ulama menolak periwayatannya di kota Basrah. Sebabnya kenapa? Karena ketika beliau ke Basrah, ya, beliau tidak membawa kitab. Lalu kemudian ia meriwayatkan hadis dari hafalannya, sehingga apa? Terjadi banyak kesalahan. Ya, adapun periwayatan beliau di selain Basrah, terutama di Yaman, itu sangat kuat sekali. Dari Az-Zuhri, ya, semisal dengannya, ia berkata, akhbarani Ubaidullah bin Abdullah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang mulia, habru hadil ummah, digelari oleh para ulama, ya, beliau itu habru hadil ummah, lautan ilmunya umat Islam. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Apa doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Kata Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia tafsir Al-Quran. Ya. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan istimewa, bulan yang sangat di mana manusia semuanya berpuasa. Nah, tentunya ketika kita banyak berinfak di bulan tersebut sangat dibutuhkan oleh para fuqara. Nah, tentu pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak, ya, infak kita. Kata beliau, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Di mana Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk mudarasah Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi setiap Ramadan, setiap malam, Rasulullah dan malaikat Jibril bertemu untuk, ya, mempelajari Al-Quran. Ya, makanya pendapat yang rajih bahwa susunan surat dan ayat itu semuanya, ya, berasal dari sudah dari Rasulullah SAW, walaupun ikhtilaf ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan itu ijtihad, ya, banyak para sahabat. Sebagian mengatakan bahwasannya itu semua adalah nas dari Rasulullah SAW, karena setiap tahunnya Rasulullah bertemu dengan Jibril untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Sudah otomatis pasti di situ ada, ya, pengaturan tentang urutan-urutan suratnya. Kata Ibnu Abbas, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan harta
dari angin yang berhembus. Masya Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Dari hadis ini kita ambil faidah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, fil hadithi fawaid, yang mengambil perkataan Imam Nawawi. Kata Al-Hafidh, wa qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi sangat masyhur, ya. Fil hadithi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faidah. Minha, yang pertama, al-hathu al-jud fi kulli waqt. Anjuran untuk dermawan di setiap waktu. Karena Ibnu Abbas mengatakan adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Artinya, di setiap bulan, di setiap waktu Rasulullah yang paling dermawan. Terlebih di bulan Ramadan lebih lagi. Maka kata Imam Nawawi, ini menunjukkan kita dianjurkan untuk punya sifat dermawan di setiap waktu. Jangan kita punya sifat pelit. Karena sifat pelit itu sifat yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Sementara sifat dermawan itu menunjukkan akan keimanan. Sebab ya, orang yang mau menyisihkan sebagian harta untuk diinfakkan itu bukti akan keimanan dia kepada kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW sabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Apa itu burhan? Bukti. Artinya kata Imam Nawawi, ay burhanun ala imani. Bukti akan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini faedah yang pertama. Jadi anjuran untuk kita berusaha untuk dermawan di setiap waktu. Iya. Jangan sampai dermawannya pas kaya doang. Pas susah nggak dermawan. Ada orang jenis seperti itu. Ya kalau dia lagi banyak duit, wah dermawan. Tapi ketika dia susah, dermawannya hilang. Jadi pelit, super koret. Iya. Ini tidak bagus. Ya, kita berusaha, di waktu susah pun kita dermawan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa berinfak di waktu susah itu justru pahalanya lebih besar. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya afdalus sedekah yang paling utama. Wa anta sahihun syahihun takhaful faqr atau takhshal faqr. Itu kamu dalam keadaan sehat, pelit, dan takut kefakiran. Ya. Ini Masya Allah pahalanya jauh lebih besar lagi. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama, ya, kita dermawan di saat susah itu dan lebih mementingkan orang lain daripada kita. Ini kedermawanan tingkat paling tinggi. Ini disebut dengan ithar. Ini yang dimiliki oleh para sahabat ya Rasulullah SAW. Faidah yang kedua, ya akhi, az-ziyadah fi Ramadan wa indal ijtima' bi ahli shalah. Hendaklah kedermawanan kita itu bertambah di bulan Ramadan. Dan juga ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Itu terutama para ulama. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Ya, ketika bertemu dengan Jibril. Sehingga kata Imam Nawawi ini menunjukkan di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan kedermawanan kita. Karena pahalanya besar. Demikian pula ketika kita bertemu dengan orang-orang saleh, para ulama, ya, para alim ulama yang diberikan oleh Allah ketakwaan dan keilmuan yang dalam. Maka kita pun semakin dermawan juga. Ya. Wafihi faidah yang ketiga, kata Imam Nawawi, ziyaratus salaha wa ahlul fadl. Itu anjuran untuk berkunjung kepada orang-orang saleh. Demikian pula orang-orang yang punya keutamaan dan keistimewaan dalam iman dan takwa. Karena berkunjung dengan orang saleh, akhi, berkunjung kepada rumahnya orang saleh, wallahi ghanimah. Orang saleh itu tandanya apa, Pak? Teman yang soleh itu tandanya kalau kita ketemu sama dia membuat kita zuhud dari dunia. Adapun kalau kita bertemu dengan dia membuat kita jadi cinta dunia, wallahi ya akhi, itu hakikatnya bukan teman yang soleh.
Teman yang soleh itu, akhi, ketika kita melihatnya saja sudah membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tanda orang yang soleh. Maka ya akhi, kalau kita punya teman seperti itu, ya, dan orang yang bertakwa itu, akhi, subhanallah, sifatnya luar biasa orang soleh itu. Daud At-Tai pernah ditanya oleh seseorang, berikan aku wasiat, kata Daud At-Tai, ishab ahlat taqwa fa innahum aisar ya mu'unatan lak atau alaik wa aktsar ma'unatan lak. Hendaklah kamu berteman dengan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu paling mudah bebannya buat kamu dan paling banyak membantu diri. Itu orang bertakwa, akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi, akhi, ya, kata beliau, kata Imam Nawawi, dianjurkan kita berkunjung ke rumah orang soleh, tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering kasihan, ganggu. Ya. Untuk apa kita berkunjung kepada orang soleh? Dalam rangka karena pertama kita mencintai dia, karena Allah. Karena mencintai orang soleh itu, akhi, agama yang harus kita peluk. Ya. Yang kedua, untuk bisa mengambil faidah ilmu dari dia. Ya, setidaknya kita bisa mengambil akhlaknya. Iya Allah, akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, dahulu ada seorang laki-laki pergi untuk mengunjungi saudaranya seiman. Maka kemudian Allah pun mengirimkan malaikat berbentuk manusia di tengah perjalanan. Lalu malaikat itu bertanya kepada si laki-laki itu, mau kemana? Kata laki-laki itu, aku mau berkunjung kepada temanku di sana. Ya. Kata malaikat ini, apakah temanmu pernah berjasa kepada kamu? Tidak, kata orang soleh ini. Ya. Atau kamu ada kepentingan dunia yang lainnya ketika kamu mau mengunjungi dia? Tidak. Aku mengunjungi dia karena Allah, karena aku mencintai dia karena Allah. Apa kata malaikat? Kata malaikat, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu. Masya Allah. Ya, ketika kita mengunjungi teman kita yang soleh, yang kita cintai karena Allah, orang yang bertakwa, orang yang berilmu di rumahnya, ya, tujuan kita tiada lain untuk karena kita mencintai dia karena Allah. Tujuan kita tiada lain karena kita ingin mengambil faidah, ya, untuk keimanan kita. Karena ya, bertemu dengan orang soleh itu faidahnya besar sekali. Di antaranya apa? Menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita. Ya. Beda kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang suka berbuat maksiat, malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini faidah yang ketiga. Kemudian kata Imam Nawawi, wa tikraru dzalika idza kana al-mazur la yakrahuhu. Dan boleh sering-sering, kata beliau, mengunjungi orang soleh kalau orang yang dikunjungi ini tidak merasa keberatan. Ya. Dia merasa senang dikunjungi oleh kita, ya alhamdulillah nggak masalah kita sering-sering mengunjunginya. Tapi kalau misalnya sering-sering dikunjungi malah dia cemberut, ya jangan. Ya. Rasulullah SAW sabda, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungi sekali-kali aja. Niscaya akan bertambah rasa cintamu, ya, kepada dia. Saling mencinta itu semakin kuat ketika berkunjungnya sekali-kali. Kalau terlalu sering, kurang bagus. Tidak sama sekali juga kurang bagus. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, faedah selanjutnya, kata Imam Nawawi, dari yang bisa kita petik dari hadis ini, wastihbabul iktsar minal qira'ah fi Ramadan. Itu disunnahkan banyak-banyak baca Quran di bulan Ramadan. Ya, wa kaunuha afdal min sa'ilil adhkar, karena baca Quran itu yang paling utama dari zikir-zikir yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW setiap malam bulan Ramadan mudarasatul Quran yang bersama Jibril alaihissalam. Kita juga berusaha di bulan Ramadan banyak-banyak baca Quran.
Ya, selama Allah berikan kepada kita kemampuan, jangan sia-siakan, akhi. Banyak-banyak baca Quran. Aneh kalau ada orang di bulan Ramadan nggak khatam. Bahkan jarang baca Quran. Wah, musibah. Ya. Makanya kalau kita lihat salafus saleh, di bulan Ramadan, membaca Qurannya mereka meningkat luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah, ya beliau di bulan Ramadan tuh bisa 1 hari 1 malam khatam Quran 2 kali. Sehingga 1 bulan itu 60 kali beliau khatam. Luar biasa. Ya. Dahulu para salafus saleh, mereka di bulan Ramadan setiap hari khatam, luar biasa. Maka dari itu, ya usahakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak khatam Quran ya, di bulan Ramadan. Faedah selanjutnya, ya akhwal Islam azani Allah wa yakum, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa keagungan sifat Rasulullah akan kedermawanan beliau. Di mana beliau adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawanan Rasulullah SAW. Itu menunjukkan, akhi, seseorang itu semakin tinggi iman dan ilmunya, semakin tinggi kedermawanannya. Ya. Maka dari itulah kita berusaha mengikuti sifat Rasulullah SAW dalam hal ini. Kita masuk ke hadis yang terakhir dari bab Bad'il Wahyi ini. Sebuah hadis yang panjang, kisah percakapan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman namanya Al-Hakam bin Nafi'. Imam Bukhari seringkali membawakan hadis atau meriwayatkan hadis dari beliau dalam sahihnya ini, seorang perawi yang thiqah. Qala, beliau berkata, akhbarana Syu'aib. Ya. Siapa Syu'aib di sini? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Syu'aib yang dimaksud di sini itu Ibnu Abi Hamzah Dinar Al-Himsi. Dia seorang perawi yang paling thiqah ketika meriwayatkan dari Az-Zuhri. Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar. Az-Zuhri, beliau meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Ya, sudah kita sebutkan siapa Az-Zuhri, yaitu Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah, dan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Qala, beliau berkata, akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkannya, anna Abu Sufyan bin Harb, bahwa Abu Sufyan yang merupakan paman Rasulullah SAW mengabarkannya, itu mengabarkan Ibnu Abbas, anna Herakl arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy, bahwa Heraklius mengirimkan orang kepada Abu Sufyan pada rombongan Quraisy, karena waktu itu Heraklius datang ke Ilya di Syam. Kemudian karena Heraklius mendengar ya akan berita munculnya nabi, orang yang mengaku nabi, maka kemudian Heraklius menyuruh coba cari, ya, ada nggak orang Quraisy atau orang Mekah yang sedang berdagang di Syam ini. Dicarilah oleh pasukannya, ternyata ketemulah ya Abu Sufyan dan rombongannya. Wa kanu tujarun bi Syam, dan mereka, ya rombongan Abu Sufyan ini sedang berdagang di Syam. Karena memang demikian kebiasaan orang Quraisy. Allah berfirman, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Li'ila fi Quraisy. Allah berfirman, ya karena kebiasaan orang Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka terbiasa untuk berangkat di waktu musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin pergi ke Yaman berdagang. Di musim panas pergi ke Syam untuk berdagang. Ya. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan mereka sedang berdagang di Syam. Fil muddah allati kana Rasulullah SAW ma'adda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Itu di masa-masa ketika Rasulullah mengadakan perjanjian ya dengan kaum kufar Quraisy, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Di mana perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di akhir-akhir tahun ke-6 Hijriah.
Ya, berarti ini sekitar terjadinya percakapan antara Abu Sufyan dengan Heraklius itu sekitar tahun ke-7 Hijriah. Kita lanjutkan akhul Islam. Fa'atauhu wa hum bi Ilya. Maka kemudian Abu Sufyan dan rombongannya pun datanglah kepada Heraklius. Heraklius ini ya pemimpinnya Romawi. Ya. Istilahnya presidennya Romawi lah. Rajanya Romawi, Heraklius ini. Wahum bi Ilya, sementara Heraklius dan para pembesar-pembesarnya berada di Ilya. Ilya itu suatu tempat ibadah mereka. Fada'ahum fi majlisih. Lalu kemudian Heraklius pun memanggil mereka, itu Abu Sufyan, di majlisnya. Wa haulahu udhama'ur Rum. Sementara di sekitar Heraklius terdapat pembesar-pembesar Romawi. Iya. Thumma da'ahum wa da'a biturjumani. Kemudian Heraklius memanggil Abu Sufyan dan rombongannya itu. Dan Heraklius pun kemudian memanggil penerjemah. Faqala ayyukum aqrab nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiy. Lalu Heraklius berkata kepada Abu Sufyan dan rombongannya, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku-ngaku Nabi ini? Itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Abu Sufyan bertanya ini? Siapa orang yang paling dekat nasabnya? Karena orang yang paling dekat nasabnya tentu yang paling tahu dong. Ya. Dan tentu dia akan paling malu untuk berdusta atas nama saudaranya tersebut. Ini menunjukkan akan kecerdasan Heraklius. Ya. Maka Heraklius Abu Sufyan berkata, "Fakultu ana aqrabuhum nasaba." Aku yang paling dekat nasabnya. Faqala adnuhu minni. Maka Heraklius berkata, dekatkan dia kepadaku. Wa qaribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahri. Dan dekatkan teman-temannya dan jadikan mereka di belakangnya. Kenapa Heraklius berkata demikian? Supaya kalau Abu Sufyan dusta, yang di belakang tahu nih orang berdusta. Iya. Makanya dalam riwayat yang lain, Abu Sufyan berkata, sungguh, ya, kalau bukan karena aku malu kepada mereka, aku akan berdusta. Ya, tapi aku ini kepala kabilah, kata Abu Sufyan. Dan mereka kalau tahu aku suka berdusta, aku takut mereka menyebarkan kabar di belakangku nanti kalau aku suka berdusta. Abu Sufyan malu. Ya. Pintar Heraklius ini. Dijadikan teman-teman Abu Sufyan di belakang Abu Sufyan supaya tidak berdusta dia. Tsumma qala liturjumanihi. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, "Qul lahu inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul fa in kadzabani fakadzibuh." Katakan kepada teman-temannya itu, kata Heraklius, aku akan kata Heraklius kepada teman-temannya itu yang berada di belakang Abu Sufyan, katakan kepada mereka, aku akan bertanya kepada orang ini, itu Abu Sufyan, tentang orang yang mengaku-ngaku Nabi tersebut. Kalau dia berdusta, itu Abu Sufyan, fakadzibu, dustakan dia. Fawallahi laulal haya'u min an ya'thuru alayya kadziban lakadzabtu alaih. Kata Abu Sufyan, demi Allah. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya. Maka demi Allah, kalau bukan karena aku merasa malu, ya, mereka mendapatkan aku berdusta, aku akan berdusta. Itu menunjukkan, akhi, ya, orang-orang masyarakat Quraisy itu walaupun tukang menyembah berhala, ya, walaupun juga suka minum arak, tapi yang namanya berdusta mereka tahu malu. Ya. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabu fikum. Abu Sufyan berkata, kemudian pertanyaan yang pertama kali ia tanyakan kepadaku, bagaimana nasabnya dia, nasab orang yang mengaku Nabi ini di antara kalian. Qultu, aku berkata kepada Abu Sufyan, huwa fina dhu nasab.
Dia orang yang paling mulia nasabnya di antara kami. Lalu Heraklius bertanya lagi, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qad qablah? Ada tidak sebelum kalian ini, sebelum orang ini mengaku nabi, ada enggak sebelumnya yang mengaku nabi? Qultulah, Abu Sufyan berkata enggak ada. Qal fahal kana min abaihi malik? Heraklius kembali bertanya kepada Abu Sufyan, ada tidak dahulu bapak-bapaknya yang menjadi raja? Abu Sufyan berkata, tidak ada. Subhanallah. Qala fa asyrafun nas yattabi'una am du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti orang yang mengaku nabi ini kebanyakan orang-orang yang punya kedudukan atau orang-orang yang lemah? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, kebanyakan pengikutnya orang-orang yang lemah, yang tidak punya kedudukan. Kemudian Abu Sufyan berkata, Abu Heraklius bertanya lagi, ayazidun am yanqusun? Apakah jumlahnya terus bertambah atau malah berkurang? Ya, jumlah pengikutnya itu. Kata Abu Sufyan, bal yazidun, malah bertambah. Heraklius kembali bertanya, fahal yartaddu ahadum minhum sukhtatan lidini ba'da an yadkhula fi? Ada tidak yang murtad di antara pengikutnya karena benci kepada agamanya setelah ia masuk ke dalam Islam? Ya, artinya ada nggak yang murtadnya karena benci kepada agamanya? Ya, kalau yang murtadnya karena selain itu, ya mungkin ada. Tapi yang murtadnya karena benci karena kepada agamanya tidak ada sama sekali. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Ya. Kemudian Heraklius kembali bertanya, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib? Kalian dahulu sebelum dia mengaku nabi menuduh dia berdusta enggak, suka berdusta enggak? Qabla an yaqula maqal, sebelum ia mengaku nabi itu? Kata Abu Sufyan, la, tidak. Qala fahal yaghdir? Lalu kemudian Heraklius bertanya lagi, dia pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah juga. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kami bersamanya di waktu yang panjang. Dan kami tidak pernah mengetahui ia pernah melakukan berkhianat itu. Qala walam tumakkinni kalimah udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Kata Abu Sufyan, ternyata aku tidak bisa bicara kecuali kalimat-kalimat yang aku ucapkan tadi. Kemudian Abu Heraklius kembali bertanya kepada Abu Sufyan, fahal qataltumu? Apakah kalian memeranginya? Abu Sufyan berkata, ya. Heraklius bertanya lagi, kaifa kana qitalukum iya? Bagaimana peperangan antara kalian dengan mereka itu? Aku berkata, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan antara kami dan mereka silih berganti. Yanalu minna wa nanalu minhu. Terkadang dia menang dan terkadang kami yang menang. Karena di perang Badar, ya Rasulullah menang. Di perang Uhud, ya kaum musyrikin menang. Qala madza ya'murukum? Heraklius kembali bertanya, apa sih yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan menjawab, ia berkata, "U'budullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'a." Beribadahlah kamu kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian itu. Wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi wal-afafi was-silah, dan ia memerintahkan kami untuk salat, berkata jujur, menjaga kehormatan dan silaturahim. Masya Allah, pengakuan Abu Sufyan. Bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah yang pertama apa? Hanya beribadah kepada Allah saja dan jauhkan kesyirikan dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian itu yang musyrik itu, ya. Dan menyuruh kami untuk sholat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan dan menyambung silaturahim. Harusnya Abu Sufyan dan orang musyrikin mikir, ya, kok orang kayak gini yang dimusuhi?
Kan aneh. Faqala liturjuman, maka berkatalah Heraklius kepada penerjemahnya. Qul lahu, katakan kepada dia. Sa'altuka man an nasabihi fadzakarta annahu fikum dhu nasabin fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Tadi aku bertanya kepada kamu tentang nasabnya dan kamu menjawab bahwa ia orang yang paling mulia nasabnya. Memang demikian para rasul. Ia diutus pada nasab yang paling mulia di kaumnya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul fadzakarta alla faqultu law kana ahadun qala hadzal qaul qabla laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablah. Kemudian aku bertanya lagi, ada enggak sebelum dia orang yang ngaku-ngaku jadi nabi juga? Ternyata kamu mengatakan tidak ada. Kalau kamu jawab iya, aku akan katakan, itu orang cuma ikut-ikutan doang. Fasa'altuka hal kana min abaihi min malik? Fadzakarta alla qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abi. Aku bertanya lagi kepada kamu tadi, apakah ada di antara bapak-bapaknya dulu nenek moyangnya yang pernah jadi raja? Ternyata kamu jawab tidak ada. Iya. Kalaulah ternyata nenek moyangnya ada yang jadi raja, pasti aku akan katakan, ini orang sedang ingin merebut kembali kerajaan bapaknya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala fadzakarta alla faqad a'rif annahu lam yakun yadharul kadhib 'ala an-nas wa yakdzib 'ala Allah. Dan tadi aku bertanya, ya, apakah kalian menuduh dia berdusta sebelum ia mengaku nabi? Kamu ternyata menjawab tidak. Sungguh, ya kata Heraklius, aku tahu bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Rasulullah SAW berdusta atas manusia dan berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepadamu tadi, asyrafun nas ittaba'uh am du'afa'uhum? Apakah yang menjadi pengikut orang yang mengaku nabi ini orang-orang yang punya kedudukan atau orang-orang yang lemah? Fadzakarta anna du'afa'uhum ittaba'uh wa hum atba'ur rusul. Kamu menjawab tadi bahwa pengikutnya kebanyakan adalah orang-orang yang lemah. Memang begitulah keadaan pengikut para rasul, kebanyakan orang-orang yang lemah. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepadamu tadi, ayazidun am yanqusun? Apakah mereka jumlahnya pengikutnya itu semakin bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun. Dan kamu menjawab bahwa mereka semakin bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Memang demikianlah iman sampai ia menjadi sempurna, kata Heraklius. Ini orang punya ilmu ini Heraklius nih, ya. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fih? Tadi aku bertanya, ada tidak yang murtad dari agamanya karena benci kepada agamanya tersebut setelah ia masuk kepadanya? Fadzakarta alla, dan kamu menjawab tidak ada. Wa kadzalikal iman hina yukhalitu bashashatal qulub. Demikianlah memang iman ketika telah mendarah daging. Ya, betul-betul telah masuk ke dalam relung hati seseorang. Wa sa'altuka hal yaghdir? Aku tadi juga bertanya, apakah dia pernah berkhianat, pernah tidak menepati janji? Fadzakarta alla, ternyata kamu menjawab tidak. Wa kadzalika ar-rusul la taghdir. Memang demikian, tidak mungkin para rasul itu berkhianat atau tidak menepati janji, tidak mungkin, kata Heraklius. Wa sa'altuka bima ada ya'murukum? Tadi aku bertanya juga, apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi itu? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa yanhaakum an ibadatil awthan wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf. Dan tadi kamu mengatakan bahwa ia menyuruh kalian untuk beribadah kepada Allah saja dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan ia melarang kalian dari menyembah berhala. Ia menyuruh kalian untuk sholat
berkata jujur dan menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan, kalau memang yang diucapkan oleh kamu itu benar, hai Abu Sufyan, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain, kelak ia akan menguasai kerajaanku ini. Subhanallah, Heraklius punya ilmu. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij, aku sudah tahu ilmunya bahwa ia pasti keluar, nabi terakhir itu. Lam akun adhunnu annahu minkum, tapi aku tidak menyangka ternyata nabi terakhir itu dari kalian, kata Heraklius. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih latajashamtu liqa'ah. Kalau aku tahu aku bisa bertemu dengan dia, aku akan berusaha untuk bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamaihi. Ya. Kalau aku berada di sisinya, kata Heraklius, aku akan cuci dua kakinya. Masya Allah. Heraklius mengaku ya dengan keilmuan dia ya tentang Injil. Heraklius tahu. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah SAW alladhi ba'atha bihi Dihya ila azimi Busra. Kemudian Heraklius pun meminta surat Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ya ketika masa perdamaian Hudaybiyah itu mengirim surat-surat ke raja-raja, ke Kisra, ke Rum, ya, ke Romawi. Adapun Kisra ya ketika disampaikan surat kepada Raja Kisra, disobek-sobek tuh ya suratnya sama Kisra. Maka Rasulullah mendoakan, ya Allah sobek-sobek kerajaannya. Ternyata benar. Di zaman Umar, Allah sobek-sobek kerajaan Kisra itu. Hancur. Sampai semuanya dikuasai umat Islam. Ya. Nah ketika dikirimkan surat Rasulullah kepada Heraklius, oleh Heraklius disimpan rapih. Bahkan dalam satu riwayat dimasukkan dalam kotak emas. Untuk menghormati surat dari Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, satabqa lahum baqiyah. Kerajaan mereka akan terus ada. Ya. Rupanya, akhul Islam, raja-raja Romawi itu dari zaman ke zaman saling berwasiat kepada raja setelahnya supaya menjaga betul itu surat. Ya. Sebab mereka punya keyakinan selama surat ini ada, selama itu kerajaan mereka tetap ada. Sampai-sampai Ibnu Hajar menyebutkan sebuah kejadian kisah ya di zaman Qalawun, ya ratusan tahun setelah Rasulullah SAW, ketika panglima perang kaum muslimin bertemu dengan Romawi, Raja Romawi Heraklius yang keberapa gitu ya, mereka mengeluarkan sebuah kotak kepada ya panglima perang kaum muslimin. Ini surat Rasulullah kepada kakek kami Heraklius dahulu. Dan mereka selalu mewasiatkan kepada kami untuk menjaga surat ini. Selama surat ini masih ada pada kami dan kami menghormatinya, kerajaan kami akan terus ada. Subhanallah. Bukankah itu menunjukkan bukti akan kebenaran Rasulullah SAW? Ya. Kita lanjutkan akhi ceritanya ya. Kata Heraklius. Kemudian Heraklius pun meminta surat Rasulullah SAW yang Rasulullah kirim melalui Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi SAW. Dihya Al-Kalbi ini sahabat yang sangat ganteng. Sampai-sampai malaikat Jibril kalau menjelma menjadi manusia itu dengan wajah Dihya. Karena saking gantengnya Dihya Al-Kalbi ini. Ila azimi Busra fadafa'u ila Herakl. Di mana Rasulullah mengirim Dihya kepada pembesar Busra. Kemudian pembesar Busra, penguasa Busra ini menyerahkan kepada Heraklius. Faqara'ahu, kemudian Heraklius pun membaca surat Rasulullah SAW ini. Fa'idha fih, ternyata di dalamnya begini tulisannya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad, ya, Abdillahi wa Rasulihi ila Herakl azimir Rum. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerumu kepada seruan Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat.
yu'tikallahu ajraka marratain. Niscaya Allah akan berikan kepada kamu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Jika kamu berpaling tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa rakyatmu itu. Kemudian Rasulullah dalam suratnya tersebut membawakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian. Itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikan bahwa kami adalah Muslim. Subhanallah. Dalam satu riwayat ketika Heraklius mendengar surat ini langsung bercucur keringetan. Heraklius. Kenapa? Karena Heraklius tahu sebetulnya ini benar. Yang dia baca di dalam Injil tentang kedatangan Rasul terakhir. Dan tanda-tandanya ada semuanya. Tapi masalahnya Heraklius ketakutan. Takut kehilangan kedudukan. Gara-gara itu Heraklius tidak mau masuk Islam. Kita lanjutkan. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab. Ketika telah selesai dari membaca kitab, kathara indahu sakhab wartafa'atil aswat. Rupanya orang-orang banyak berteriak sehingga tinggi suara-suara itu. Wa ukhrijna, kemudian kami pun, kata Abu Sufyan, dikeluarkan. Faqultu li ashabi hina ukhrijna, lalu saya, kata Abu Sufyan, berkata kepada teman-temanku ketika kami dikeluarkan, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Sungguh urusan Muhammad ini, Ibnu Abi Kabsyah ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh urusan Muhammad ini sungguh menjadi besar sekali ya. Sampai-sampai Raja Romawi saja takut kepadanya. Famaziltu muqinan, kata Abu Sufyan, dari semenjak itu aku yakin bahwa Nabi Muhammad akan menang. Hatta adkhalallahu alayyal Islam, sampai akhirnya Allah pun memasukkan aku ke dalam Islam, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian masuk Islam di Fatu Makkah. Namun sebelum itu Abu Sufyan ketika melihat kenyataan itu, Abu Sufyan sudah mulai hatinya berubah dan yakin sepertinya yang diucapkan oleh Heraklius benar. Wa kana Ibnu Natur sahiba Ilya wa Herakl. Dan adalah Ibnu Natur ini penguasa Ilya dan temannya Heraklius. Sukufan ala Nasara Syam. Dia seorang pendeta yang sangat berwibawa di hadapan Nasara kaum Syam sana itu. Yuhadits, dia bercerita, anna Herakl hina qadima Ilya asbaha yawman khabithan nafs. Bahwa Heraklius ketika datang ke Ilya, suatu hari ia datang dalam keadaan jiwanya lagi nggak enak. Faqala ba'du batariqatihi. Kemudian sebagian pembesar-pembesarnya berkata, qad istangkarna ya atak. Kami kok mengingkari sikap kamu kok begitu, kok beda. Kata Ibnu Natur, wa kana Herakl hazza yanzuru fin nujum. Dan Heraklius ini ternyata juga dukun, suka melihat bintang. Faqala lahum hina sa'aluh. Lalu ia berkata kepada mereka ketika mereka bertanya seperti itu, inni ra'aitu laila hina nadhartu fin nujum mulkal khitan qad dhahar. Tadi malam aku melihat bintang. Aku melihat bahwa Raja Khitan itu sudah muncul. Faman yakhtatin min hadhil ummah, siapa sih yang berkhitan dari umat ini? Maka pembesar-pembesarnya berkata, laisa yakhtatin illal yahud, hanya orang Yahudi yang berkhitan itu. Fala yahummanaka sya'nuhum, enggak usahlah kamu merasa takut sama mereka itu.
Kecil mereka itu, kata mereka. Waktub ila madain mulkik fayaktulu man fihi minal yahud. Cukup kamu tulis surat ya ke daerah-daerah. Ada orang Yahudi mana saja, bunuh aja udah. Fabainamahum ala amrihim utiya Herakl birajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiru an khabari Rasulullah SAW. Ketika mereka sedang seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang diutus oleh Raja Ghassan untuk mengabarkan kepada Heraklius tentang kabar Rasulullah SAW. Falamma istakhbarah Herakl qal. Ya, ketika Heraklius sudah mendapatkan berita dari orang tersebut, Heraklius berkata, idhabu fangduru ayahtatimhu amla. Coba bawa orang ini, coba lihat kemaluannya. Dia berkhitan gak? Fanadharu ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatin. Lalu mereka pun melihatnya, ya, dan ternyata orang Arab ini berkhitan. Wasa'alahu anil Arab. Kemudian Heraklius bertanya tentang orang Arab. Mereka berkhitan gak? Kata orang ini, iya, mereka berkhitan. Maka Heraklius berkata, hadza mulku hadhil ummah qad dhahar. Ini dia, kerajaan umat ini telah mulai muncul. Iya. Tsumma kataba Herakl ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian Heraklius menulis surat kepada temannya yang ada di Rumiyah, di Roma. Wa kana nadhirahu fil ilm. Di mana temannya di Roma ini, ya, itu tandingan Heraklius dalam keilmuan. Wasara Herakl ila Hims, dan Heraklius pun kemudian pergi menuju Hims. Falam yarim Hims hatta atahu kitabun min sahibi. Sebelum beliau sampai ke Hims, ya, datanglah surat dari temannya tersebut, dari Roma tersebut, ya. Yuwafiq ra'ya Herakl, ternyata temannya itu setuju dengan ucapan Heraklius, pendapat Heraklius. Ala khurujin nabi wa annahu nabi, bahwasanya dia memang nabi benar yang dikabarkan dalam Injil tersebut. Fa'adina Herakl li udhama'ir Rum. Maka Heraklius, ya, kemudian mengizinkan untuk para pembesar Romawi fi daskaratin lahu bihims, untuk masuk ke tempat daskarah di Hims itu. Summa amara bi abwabiha, kemudian disuruh supaya daskarah ini ditutup nih pintu-pintunya dan dikunci. Summa tala, kemudian Heraklius keluar menemui para pembesar-pembesarnya itu. Faqala ya ma'syarar Rum, wahai ma'syarar Rum, hal lakum fil falahi war rasyad. Apakah kalian mau berkeberuntungan dan bimbingan yang benar? Wa an yathbuta mulkukum fatubayi'u li hadan nabi. Maukah kalian, kerajaan kalian tetap ada? Yaitu baiatlah nabi ini. Nabi Rasulullah SAW maksudnya. Rupanya apa yang terjadi, akhi? Fahasu haisata humur al-wash'il ilal abwab. Ya, rupanya mereka berlarian, ya, ke pintu-pintu. Ya, karena disebutkan, ya, bahwa temannya Heraklius ketika dia sama-sama juga yang tahu bahwasanya nabi ini adalah memang nabi yang berada di Roma tadi. Rupanya teman Heraklius yang ada di Roma ini masuk Islam dan kemudian mengumumkan keislamannya. Dan dia pergi ke orang-orang bahwasanya yang datang ini adalah nabi benar. Akhirnya apa yang terjadi? Dibunuh orang tersebut. Demikian dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari. Nah, Heraklius ketakutan. Waduh, ya, kalau saya masuk Islam gimana kalau saya dibunuh juga? Ya, padahal sebetulnya kalau Heraklius mau membaca dan memahami perkataan Rasulullah, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Dia akan selamat sebetulnya. Cuma masalahnya ini, ya, kita akan bacakan lagi. Fawajaduha qad kulliqat. Ya, rupanya pembesar-pembesar Romawi ini berlarian seperti keledai. Ya, ternyata pintu-pintu sudah dikunci. Falamma ra'a Herakl nafratahum wa isa minal iman. Ketika Heraklius melihat, ya, pembesar-pembesarnya pada berangkat pergi, lari, dan ia pun merasa putus asa dari keimanan, maka Heraklius berkata, rudduhum alai, suruh mereka kembali lagi. Kemudian Heraklius berkata, ini qultu maqalati anifan, akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum.
Aku itu tadi mengucapkan kata-kata saya tadi itu cuma menguji kalian saja. Bagaimana sih kehebatan kalian berpegang kepada agama kalian? Ya, qad ra'ait, dan ternyata aku lihat kalian memang hebat dan berpegang kepada agama kalian. Fasajadu lahu wa radu'an. Maka pembesar-pembesar Romawi itu pun sujud kepadanya dan ridho dengan ucapan Heraklius. Ya. Fakana dzalika akhiru sya'ni Herakl. Dan itulah akhir berita tentang Heraklius. Atau jadi ikhtilaf para ulama, apakah Heraklius beriman atau tidak? Sebagian mengatakan beriman, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Ya. Sebagian mengatakan tidak, dia tidak beriman. Buktinya 2 tahun kemudian dia memerangi Rasulullah, mengirimkan pasukan perang dalam perang Mu'tah. Dia mengirimkan pasukan 100.000 pasukan. Kalau dia masuk Islam tentu tidak akan memerangi Rasulullah SAW. Ya, kata mereka, Allahu a'lam, apakah Heraklius masuk Islam atau tidak. Namun kebanyakan ulama jumhur mengatakan ia tidak masuk Islam. Terlebih ada satu riwayat bahwasanya Heraklius mengirimkan hadiah kepada Rasulullah, lalu menyatakan bahwa dia Muslim. Lalu Rasulullah bersabda, kadzab, ya aduwullah, telah berdusta musuh Allah itu. Dia belum Muslim, kata Rasulullah SAW. Namun riwayatnya saya tidak tahu apakah sahih atau tidak. Ya, perlu dikaji kembali. Wallahu a'lam ya akhal Islam. Ini kisah yang panjang ya tentang Heraklius ya. Luar biasa memang ya cerita tentang beliau. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan ambil faidah-faidah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Manakah yang lebih utama, Ustadz? Ketika ketika berada di majelis ilmu, fokus mendengarkan kajian dan baru mencatat setelah Ustadz selesai menjelaskan kajian, atau mencatat kajian di HP, atau buku ketika Ustadz sedang masih menjelaskan ilmu? Ini kayaknya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih utama? Mendengarkan dulu baru mencatat. Yang kedua, kalau mencatat, bagusnya di buku atau di HP. Baik. Mencatat ilmu. Ya. Kalau hafalan kamu kuat, dan kamu bisa mendengarkan dulu, baru kemudian kamu catat, silahkan. Itu yang dilakukan Imam Bukhari. Tapi kalau kamu hafalannya kurang kuat, takut hilang sebagian yang diucapkan oleh Ustadz, sehingga kita ya tidak hafal, tidak ingat. Maka nggak apa-apa. Ketika Ustadz menyampaikan ilmu, kamu langsung mencatatnya pada waktu itu juga. Karena ketika kamu mencatat, tidak lepas dari mendengar pasti itu. Bahkan orang yang mencatat pasti memperhatikan. Iya. Sehingga tidak bertabrakan dengan hadis tadi, bahwa Rasulullah SAW mendengar dan diam. Karena Rasulullah SAW memang tidak bisa baca tulis. Yang kedua, sesuai dengan anjuran para ulama, bahkan diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah SAW, yaitu qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ya. Ikat ilmu dengan menulis. Sebab kalau kita tidak tulis, kita nggak kayak Imam Bukhari hafalannya. Maka kita tulis, kita catat faidah-faidah penting, sehingga dari situ bisa kita murojaah ya di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Walaupun tentunya ya kalau kita melihat para ulama dahulu, mereka ketika kajian mereka catat, ketika pulang di rumah mereka tabiyid, mencatat ulang. Artinya dirapikan lagi catatannya. Kalau ulama terdahulu begitu ya, kalau kita terkadang enggak. Nah, kalau kita mencatat bagusnya gimana? Mencatat di HP atau mencatat di mana? Di buku. Ya kita lihat, kalau antum di HP itu lebih mudah buat antum dan lebih cepat untuk menulis, silahkan. Ya. Tapi kalau ternyata di HP ngetiknya lambat, akibatnya banyak yang ketinggalan dari apa yang diucapkan oleh Ustadz, ya lebih baik menulis saja. Ya, setelah itu kamu catat di komputer dia untuk disimpan jadi file. Ya. Nah, demikian, Allahu a'lam.
Alhamdulillah tidak ada lagi yang bertanya. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.